Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah Masjid Ad-Du'a yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam Masjid Ad-Du'a dalam rangka untuk thalabul ilmi, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita Mukhtasar Minhajul Qasidin lil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sampailah kita pada fasal fi adabi tata'allaq bis salatil jum'ah wa yaumil jum'ah, yaitu bagaimana adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Ini adalah ayat yang menunjukkan betapa istimewanya hari Jumat. Termasuk hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratul lima bainahun. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, malam taghsyal kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Jadi dari ayat maupun hadis menunjukkan betapa Allah mengistimewakan ibadah ataupun juga hari Jumat itu sendiri. Nabi SAW bersabda untuk menjawab kenapa Jumat. Ini rahasianya, Pak.
Kenapa kita sebagai orang Islam dipilihkan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya hari, induknya hari? Dan dikatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad itu dinukilkan satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah telah melalaikan orang-orang sebelum kita dari keutamaan hari Jumat. Sebagaimana kita ketahui, kana lil yahud yaum sabt. Orang Yahudi punya hari istimewa adalah hari Sabtu. Walin Nasara yaumul Ahad. Adapun orang Nasrani adalah hari Ahad. Jadi orang Yahudi mengistimewakan hari Sabtu sebagai untuk ibadah. Ini kaitannya dengan ibadah ya, istimewa itu. Sedangkan orang Nasrani itu adalah hari Ahad. Mereka mempercayai bahwa Ahad hari lahirnya Nabi Isa atau Yesus bagi mereka. Tapi kalimat yang mereka kata Nabi, Allah telah melalaikan orang-orang sebelum kita dari keutamaan sholat Jumat, dari keutamaan hari Jumat. Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana liyaumil Jum'ah. Maka Allah kemudian mendatangkan untuk kita umat Islam dan memberikan petunjuk kepada kita agar memuliakan hari Jumat. Maka ini juga salah satu di antara umat Islam itu toleran banget, Pak. Kenapa toleran banget? Karena kalau kita mau komparasikan, perbandingkan gitu, Amerika, Eropa yang memang basicnya adalah Kristen, mereka menjadikan hari Ahad atau hari Minggu sebagai hari ibadah mereka. Maka hari liburnya adalah hari Ahad atau hari Minggu. Begitu pula Yahudi. Kita orang Islam, hari ibadah dan hari istimewanya adalah hari Jumat. Mestinya liburnya pun hari Jumat, karena kita mayoritas. Wajar, Pak. Di mana-mana yang namanya mayoritas itu berhak untuk menentukan hari libur, Pak. Berhak untuk menentukan kalender, Pak. Di mana-mana. Makanya kalau kita bicara toleransi, nggak ada umat yang lebih toleran daripada umat Islam Indonesia. Mayoritas umat Islam, tapi harinya ikut hari Minggu ya, hari Ahad. Ya ini bagian daripada kalau kita bicara kebesaran hatinya umat Islam lah. Itu kebesaran hatinya umat Islam. Jadi kalau kita bicara istimewa, kenapa istimewa? Karena rahasianya luar biasa. Ibadah yang dikerjakan di dalam hari Jumat ini mulia. Dan serangkaian aktivitas amal ibadah yang menyertai ibadah sholat Jumat, dan juga yang menyempurnakan kemuliaan hari Jumat itu sendiri. Minha, di antaranya, salah satu di antara adab yang harus kita lakukan, ahaduha, yang pertama adalah ayyasta'idda laha min yaumil khamis
wa lailatul jum'ah. Adabnya Pak, kita itu kalau besok mau hari Jumat itu sudah mempersiapkannya sejak hari Kamis. Besok nih Jumat. Jadi harus persiapan. Atau kemudian malam Jumatnya, jadi maghrib Jumat. Jadi Kamis kalau di tanggalan Masehi, Kamis sudah jam maghrib, itu berarti sudah masuk hari Jumat dalam hitungan kalender Hijriah. Berarti Lailatul Jum'ah, malam Jumat itu persiapan. Persiapan apa Pak? Bukan sunnah Rasul yang itu ya. Jadi kalau malam Jumat itu sunnah Rasul. Padahal yang disiapkan apa menyambut hari Jumat itu? Bit tanzif, bersih-bersih. Jadi mereka orang-orang terdahulu di antara kita, kalau hari Kamis itu sudah persiapan untuk hari Jumat, bersih-bersih rumah, bersih-bersih apapun yang perlu dibersihkan. Termasuk diantaranya adalah ghaslus thiyab, mencuci baju. Jadi rumah yang rumputnya panjang, nih kalau musim hujan dipotong. Yang selokannya mampet dibersihkan. Mulainya hari apa? Kamis. Mulai hari Kamis bersih-bersih. Untuk apa? Menyambut, memuliakan hari Jumat. Biar hari Jumat itu sudah bersih. Rumah ya, yang debunya ya mungkin juga spraynya itu ganti, minimal tuh ya sunnahnya Kamis sudah dibersihkan. Wa i'dadu ma yuslihullah, termasuk persiapan lain yang mendukung ibadah di hari Jumat. Termasuk pakaian yang kita siapkan untuk hari Jumat, untuk sholat Jumat itu adanya hari Kamis, sudah persiapan. Ats-tsani, yang kedua adalah al-ightisalu fi yaumiha, mandi di hari Jumat. Sunnah atau wajib? Sebagian ulama kalau bicara redaksi hadisnya di dalam Sahihain, itu Nabi mengutamakan seolah-olah mewajibkan sholat ibadah mandi sholat Jumat. Tapi para ulama jumhur menyimpulkan bukan wajib tetapi sunnah. Tapi wajib bagi siapa? Yang nggak mandi seminggu. Jadi kalau di dalam Islam Pak, selambat-lambatnya mandi itu sepekan sekali diwajibkan hari Jumat. Kalau yang mandinya seminggu sekali. Ada Pak? Enggak ada kalau orang Indonesia. Orang Indonesia itu sehari bisa 2 kali mandi, bahkan ibu-ibu bisa 5 kali mandi itu. Jadi makanya hukum dasarnya sunnah. Tapi ada kalau dalam redaksi hadis itu yang A'rab itu Arab yang tinggalnya di puncak-puncak gunung, sangat sulit air, mau turun malas, makanya mereka mandinya kalau mau sholat Jumat aja. Sehingga kalimatnya itu diwajibkan. Karena kalau bicara asbabul wurudnya,
adalah kepada A'rab, Arab yang tinggal di puncak-puncak bukit. Beda Pak, kalau puncak gunungnya di Indonesia banyak mata air. Kalau puncak gunung di Arab batu semua, makanya sulit air. Jadi mereka itu turunnya pun seminggu sekali, mandinya pun seminggu sekali. Dalam Islam itu paling lambat lah, kesimpulannya mandi itu adalah satu kali per Jumat itu. Dan itu luar biasa Pak di zaman itu, di abad itu, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah itu sudah luar biasa Pak. Ada syariat yang sampai mewajibkan mandi paling tidak seminggu sekali. Bagi dari orang yang memang mandinya lama, betah nggak mandi itu. Kalau kita bandingkan dengan zaman itu, Eropa misalnya, orang Eropa nggak kenal mandi Pak. Orang Eropa tuh nggak kenal mandi. Apalagi kalau Prancis itu kalau di dalam ensiklopedianya, memang kalau negara Prancis itu paling betah nggak mandi penduduknya. Sampai sekarang di majalah L'Equipe itu disebutkan. Karena memang dulu orang-orang Eropa termasuk orang Prancis itu nggak mandi. Bahkan ada Raja Ongri II itu dia mandi seumur hidup cuma 2 kali saja. Seumur hidup Pak. Makanya dia malam pengantin nikah dengan Ratu Mary namanya. Itu malam pengantin ratunya pingsan. Kenapa pingsan Pak? Mabuk bau. Itu mandi cuma 2 kali seumur hidup. Nah dalam Islam dikasih batasan, paling tidak sepekan sekali. Jadi hukumnya sunnah, ya. Tapi bagi orang yang tadi tuh jarang mandi, Nabi mewajibkan supaya apa? Jadi begitu sholat Jumat segar, bugar, ya, fresh, wangi dan seterusnya. Ayyakuna qabla ar-ruwah ilaiha wal huwa afdal itu lebih utama adalah sebelum melaksanakan sholat. Yang paling utama mandi itu, jadi kita mau berangkat mandi dulu. Tapi kalau kita titik tekannya ya selama hari Jumat itu bagus. Misalnya Bapak sekaligus kerja hari Jumat, maka paginya sudah diniatkan mandi untuk Jumat. Boleh, silakan. Tapi yang paling utama mandi lagi sebelum sholat Jumat. Yang utama tuh. Sehingga apa? Keadaannya kalau lagi-lagi adalah fresh, segar. As-salis, yang ketiga, at-tazyinu bitandzifil badani wa qassil adfari was-siwaqi wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabih. At-tazyin itu menghias diri. Dengan cara apa? Bitandzifil badan, dengan membersihkan badan. Termasuk yang sangat terkenal adalah khamsu minal fitrah. Ada 5 hal yang termasuk kebersihan, kesucian. Dibersihkan. Artinya apa? Ini bagian dari menghias badan. Selain mandi, cara menghiasnya adalah dicukur kumisnya, ya. Dicabut bulu ketiaknya, dipotong kukunya,
Ya benar, kukunya dipotong, bukan potong tangan, potong kukunya. Ya, termasuk terkait dengan rambut kemaluannya. Ini terkait dengan tazyin bitandzifil badan. Termasuk as-siwak, bersiwak. Jadi kalau mau sholat Jumat bersiwak. Jadi jangan mentang-mentang ad-du'a sampingnya itu adalah orang jual duren, ya. Sebelum sholat Jumat pesta duren dulu. Udah pesta duren langsung sholat Jumat, tidak bersiwak. Ya duren tuh nikmat, udah manis, ada yang manis, ada pahitnya, wangi, rasanya itu di hidung tuh baunya penuh, enak bagi kita yang makan. Bagi saudara kita yang nggak makan, nggak enak. Kenapa? Bau. Ya, maka oleh karenanya bersiwak, minimal ya kumur-kumur lah, kumur-kumur ya yang bersih. Supaya apa? Supaya mendukung kekhusyuan seperti yang pembahasan kita kemarin. Termasuk adalah pakai parfum, ya, bitayyibat, yaitu dengan parfum apa sajalah kita pakai parfum itu. Yang penting wangi. Disarankan bagi laki-laki kalau sholat Jumat parfumnya agak keras, mengingat pelaksanaan sholat Jumat itu adalah di siang hari. Kalau ada yang tidak bawa parfum, bukan termasuk bagian daripada peminta-minta kalau seandainya dia minta parfum kepada saudaranya. Apalagi kalau misalnya masjid menyediakan parfum, itu alhamdulillah, berarti memudahkan bapak-bapak pakai parfum. Ya. Dan kalau ada saudaranya menawarkan parfum, jangan tersinggung, Pak. Jangan tersinggung. Itu bukan berarti kamu tuh bau nih pakai parfum, bukan. Salah satu di antara menjalin kasih sayang itu adalah tahabu, saling memberi hadiahlah, kamu saling mencintai. Dan di antara hadiah yang nggak boleh ditolak apa? Parfum. Jadi kalau ada orang ngasih parfum, walaupun tidak suka, terima. Dan jangan tersinggung, emang saya bau, wangi saya. Bukan, itu hadiah namanya. Ya, diterima. Jadi kalau ada orang ngasih parfum, walaupun kita udah pakai parfum, Pak, terima aja. Ya, itu salah satu hadiah yang memang kata Nabi tidak boleh ditolak. Ya, artinya hadiah yang itu sebagai tanda kasih, ya, tanda cinta kita kepada saudara kita. Termasuk adalah wayal bisu ahsana thiyabih, memakai pakaian yang paling bagus. Memakai pakaian yang paling bagus. Kalau kita bicara sebenarnya kalau untuk setiap sholat juga diperintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, pakailah yang menghiasi dirimu ketika setiap kamu masuk ke masjid. Maka sebenarnya sunnahnya kalau kita melaksanakan ibadah sholat, maka bajunya harus yang paling bagus. Jadi kalau mau sholat tuh bukan kaos oblong, kemarin kita bahas, apalagi maaf ya, tulisannya macam-macam, coblos ini, coblos itu. Nah, itu ganggu. Pakailah pakaian yang paling bagus. Kita kemarin sedikit singgung bagaimana Imam Abu Hanifah itu kalau sholat pakai baju yang paling bagus. Sekurang-kurangnya baju beliau untuk sholat itu harganya 400 dirham. Itu paling murah, Pak. Jadi baju beliau
yang ya beliau pakai untuk sholat setidaknya harganya 400 dirham. Di zaman Imam Abu Hanifah takarannya Pak, harga seekor kambing itu 4 dirham. Berarti nilainya apa Pak? Konversinya kalau kambing nih 100 ekor kambing. Sekarang 1 ekor kambing berapa? 3,5 juta atau 4 juta lah. 4 juta kali 100. Tuh, paling murah tuh. Jadi bajunya Imam Abu Hanifah itu sekurang-kurangnya, maaf, riwayatnya itu paling murah nih. Bahkan saya coba kulik lagi, nggak ketemu ya rujukannya. Karena kalau kita bicara ini, riwayatnya adalah dari murid-murid beliau termasuk Imam Al-Muwaffaq Al-Maliki. Beliau meriwayatkan tentang hal ini. Jadi bajunya Imam Abu Hanifah itu sekurang-kurangnya harga 400 dirham. Dengan konversi kambing saja, kalau itu adalah 1 ekor kambing zaman itu 4 dirham, maka senilai dengan 100 ekor kambing. Kalau dengan harga sekarang itu kiraan 400 juta perkiraan harga bajunya. Gimana Pak? Kita pakai baju untuk sholat Jumat harganya berapa? Harganya ya umumnya kita ya. Karena dulu zaman itu memang beliau orang kaya, plus juga memang komoditas mahal itu pakaian. Jadi kalau 400 dirham itu Pak, kalau untuk keluarga sederhana zaman itu untuk biaya hidup 1 tahun penuh. Nah, jadi perbandingannya ke situ. Jadi beliau pakai baju yang paling bagus, bukan sombong, tapi itu adalah tahaddus bin ni'mah. Yang kedua adalah sebagaimana tadi mengamalkan ayat khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Jadi pakailah baju yang paling baik lah. Ya setidak-tidaknya jangan yang rombeng lah, jangan. Untuk kondangan, necis, meling-meling ya. Untuk sholat lusuh nggak ganti-ganti. Itu bukan zuhud. Konteksnya bukan zuhud. Kalau kita mampu utamakan itu adalah sunnah. Makanya ketika sholat Jumat pakailah baju yang paling bagus. Ketika dihadap hadis riwayat Imam Bukhari sebelum dilarangnya sutra. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW jalan-jalan di pasar bersama Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar mengatakan ini bajunya bagus tapi mengandung sutra. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, belilah supaya engkau bisa kenakan di hari Jumat. Lafaznya itu jelas dalam hadis Bukhari. Ya Rasul, belilah pakaian yang bagus, nilainya pasti mahal tuh sutra. Itu adalah bisa engkau kenakan di hari Jumat untuk sholat Jumat. Berarti apa? Secara khusus Pak, kita harus menyiapkan baju yang paling bagus itu di hari Jumat. Termasuk diantaranya sebagian sunnah adalah menggunakan pakaian yang berwarna putih, ya, itu salah satu sunnah. Taib. Ar-rabi'. Yang keempat adalah at-tabkiru ilaiha masyiyah. Pergi sholat Jumat di awal waktu. Yang paling bagus itu segera memulai dapat ke masjid untuk sholat Jumat masyian. Yang bagus tuh jalan kaki. Ya cuma ya letak masjid kita ya tergantung ya. Kalau bapak-bapak yang jauh ya kemungkinan kalau jalan kaki telat. Tapi kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim
ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di pinggiran kota Madinah, kurang lebih jaraknya sebagian ulama mengatakan 12 km, Pak. 12 km itu dari sini kemana? Teluk ada, Pak? Sekitar Teluk ya, 12 km. Nah, sahabat ini nggak mau pakai onta, nggak mau pakai keledai, dia jalan kaki menuju masjid demi mempraktikkan ini. Jadi gimana, Pak? Ada yang paling jauh di mana? Jalan kaki ya. Kalau cuma nyebrang jalan kaki lah. Kalau cuma belakang masjid jalan kaki lah. Bahkan tadi sahabat ada yang mempraktikkan 12 km aja jalan. Beliau tidak mau pakai onta. Kalau mau bisa aja, tapi beliau nggak mau pakai onta. Tujuannya apa? Satu, mengamalkan sunnah. Yang kedua, kita paham bahwa bi khutwatin, setiap langkah-langkah kaki menuju masjid itu kan satu, menghabiskan dosa, menaikkan derajat di surga, dicatat satu kebajikan, dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Terus belum lagi bumi yang kita pijaki nanti akan bersaksi di yaumil qiyamah. Jadi alangkah banyaknya faidah kalau kita pergi ke masjid dengan jalan kaki. Berarti apa, Pak? Prepare kalau mau jalan kaki. Prepare-nya harus jauh-jauh hari. Jauh-jauh waktunya. Yang paling bagus tuh di sini at-tabkiru ilaiha masyiyah. Ya, kita datang ke masjid itu di awal waktu. Sebagian sahabat dengan memberikan satu keterangan adalah fil ghaddah, di waktu ghaddah. Waktu ghaddah itu ya sekitar jam 9:30, Pak. Prakteknya itu 9:30 pagi udah ke masjid. Ya, paling tidak ya mungkin kita mulai jam 11 udah jalan lah ya. Nyampe sampai sini 11:30 atau jam 11 lewat seperempat, itu masih banyak waktu untuk kita banyak zikir. Nah, jadi jangan jalan kaki pas azan. Kalau pas azan telat semua, nanti nggak kedapatan khutbah. Kalau sudah nggak kedapatan khutbah, la sholat, dia nggak dapat pahala utamanya, gugur kewajibannya, tapi nggak dapat pahala. Makanya persiapkan. Wa yanbaghi lis-sa'i ila al-jami' ay yamsiya bis-sukun wa khusyu'. Hendaknya bagi mereka yang jalan kaki, berjalanlah dengan tenang, gak usah buru-buru. Apa kata Nabi? Ifa innal ajala minasyaitan. Yang buru-buru itu dari setan. Jadi udah jalannya santai aja biasa, tenang, wa khusyuk, dengan khusyuk. Wa yanwal i'tikafa fil masjid ila waqti khuruji. Ya, diniatkan untuk beriktikaf di masjid sampai waktu dia keluar dari masjid. Jadi ketika dia berangkat, niatkan saya mau iktikaf, maka dicatat dia iktikaf. Karena iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi iktikaf itu kapan saja. Tujuannya adalah kita untuk beribadah kepada Allah. Niatkan iktikaf sampai kita keluar dari masjid. Kapan keluar dari masjid? Ya terserah. Karena ada di antara para sahabat yang mempraktekannya apa? Dia tidak pulang habis sholat Jumat, lanjut asar. Bahkan ada yang sampai maghrib lanjut, Pak. Itu para sahabat ya. Karena apa? Amalan intidharus shalah, menunggu datangnya waktu sholat. Amalan menunggu datangnya waktu sholat ke sholat itu adalah menggugurkan dosa, didoai malaikat dengan keberkahan, rahmat, dan seterusnya.
Itu makanya ada sebagian sahabat setelah sholat Jumat lanjut asar. Ada yang bahkan lanjut maghrib, nggak pulang-pulang. Ya paling istrinya itu dikasih tahu, wah ini nggak pulang-pulang bapak ini. Al-khamis, yang kelima, Allah yatakhatta riqaban nas wala yufarriq bainas naini illa ayyara furjatan fayatakhatta ilaiha. Agar tidak melangkahi pundak orang. Jadi kita nggak boleh melangkahi pundak orang. Tahu-tahu kakinya di atas. Nah itu nggak boleh, adabnya nggak bagus. Wala yufarriq baina isnain. Jangan pula membelah, memisahkan dua saudaranya antara satu sama lain. Jadi sudah ada duduknya, dia nyela di samping, minggir dong. Nah, dipisah. Kecuali keduanya kita minta izin, boleh nggak saya duduk di sini? Keduanya bilang boleh, ya sudah boleh. Dan bagi orang yang sedang duduk tadi, hendaknya tafassahu wa tawassa'u, hendaknya dia memudahkan dan melapangkan. Jadi jangan sampai ribut gara-gara duduk. Jangan sampai ribut. Yang keenam, Allah yamurru baina yadayil musalli, agar tidak lewat di depan orang salat, terutama yang tidak pakai sutrah. Walaupun ini memang ranah ikhtilaf ya terkait dengan sutrah itu, tetapi yang terbaik adalah hati-hati, jangan sampai lewat di depan orang sholat, apalagi sampai di tempat sujudnya orang sholat. Maka kita walaupun tadi perbedaan terkait dengan fikih sutrahnya, tapi paling tidak jangan lewat tuh di depan tempat sujudnya orang sholat. Maka bagi orang yang sedang sholat ada orang lewat, berhak untuk menghalanginya. Pakai tangan boleh. Bahkan dalam hadis agak bombastis bahasanya, walaupun prakteknya bukan letterless seperti itu ya. Kata Nabi, jika ada orang yang lewat di depan kamu ketika kamu sholat dan dia dihalang nggak mau nurut, uqtulhu, bunuh dia. Tapi bukan dipraktekkan ya. Itu maksudnya Nabi lagi marah. Ini orang udah ditahan masih bablas saja. Mau repot banget orang sholat sampingnya bawa pedang ya. Orang lewat dibunuh, nggak gitu juga. Itu bahasa bombastis, metamorfosis atau hiperbolis lah ya, bahasa yang hiperbolis. Itu sebagai titik tekan supaya diperhatikan. As-sabi' ayat lubas saffal awal, berusaha mencari soft pertama. Makanya kadang pengurus masjid, ayo pak yang belakang maju. Ya, itu sebenarnya sudah tepat. Ya harusnya tidak perlu dikomandoi begitu. Kalau ada soft yang kosong, segera. Yang paling bagus soft pertama. Itulah softnya laki-laki yang paling utama adalah soft pertama. Paling utama pak. Dan di dalam hal ini nggak isar pak, isar itu mendahulukan saudaranya, enggak. Kecuali yang di belakang imam itu biasanya ada namanya naib, ada wakil imam yang bisa bertugas kalau imamnya berhalangan atau uzur atau ada sesuatu, maka naibnya yang masuk, yang maju, wakilnya. Yaitu letaknya di belakang imam persis. Sisanya kita harus berupaya semaksimal mungkin. Nah, diutamakan yang sebelah kanan paling utama. Kemudian yang ke-8 ats-tsamin
ayyak ta'a an-nawafila minas salah wa dzikri 'inda khurujil imam. Hendaknya memotong, maksudnya menyudahi solat-solat sunnah dan zikir ketika imamnya sudah keluar untuk mendirikan solat. Termasuk diantaranya adalah kalau kita sholat Jumat misalnya, kalau ada khatib naik mimbar, ya hendaknya sholat sunnah disegerakan, nggak usah lama-lama, karena yang lebih afdal adalah mendengarkan khutbah. Apalagi kalau sholat sunnahnya mutlak, itu bisa dikerjakan di luar sholat Jumat, maka mestinya disudahi saja. Kecuali bagi yang belum tahiyatul masjid. Memang ada riwayat ketika beliau naik mimbar, ada orang yang belum sholat tahiyatul masjid, maka Nabi perintahkan untuk sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Tapi sekali lagi Pak, namanya sholat sunnah, apalagi rawatib, sunnahnya itu Pak tidak panjang, ringkas saja. Apalagi khatib sudah naik mimbar, dia lagi sedang sholat tahiyatul masjid, ya surat pilihannya jangan Al-Baqarah panjangan, maka yang pendek-pendek saja. Jadi jangan lama-lama. Jadi ada sunnahnya, kalau mau panjang sholat tahajud silakan panjang. Itu memang sunnahnya sholat tahajud itu sunnahnya panjang, surat-surat pilihannya. Kalau mau ya silakan Al-Baqarah tuntas silakan. Tapi kalau sholat sunnah rawatib Pak, itu secara sunnahnya pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Nah ini termasuk juga nanti bisa dipraktekkan ya. Jadi kalau imam sudah naik, kita masih sholat, kalau misalnya tinggal ruku terakhir, sudah ruku terakhir, segera dipersingkat. Tapi kalau baru dapat 1 rakaat, putuskan saja. Ya, karena apa? Sholat wajib lebih utama. Dan ketika dia memutuskan, pahalanya tetap sempurna. Tapi satu lagi, ya. Termasuk diantaranya yang paling penting adalah ayyuraqabas sa'at asy-syarifah allati fi yaumil jum'ah. Mencari waktu utama untuk apa? Untuk zikir dengan menghadirkan hati. Salah satu diantara yang masyhur adalah min salatil asri ila ghurubis syams. Waktu yang paling terbaik untuk kita berzikir di hari Jumat itu adalah waktu ba'da sholat asar. Jadi waktu terbaik untuk zikir, waktu terbaik untuk doa itu adalah waktu ba'da sholatil asar hingga matahari terbenam, yaitu maghrib. Demikian yang bisa kita bahas untuk terkait dengan rahasia dan adab-adab sholat Jumat. Tentunya itu sebagian ya, kalau di kitab fikih tentu lebih luas lagi, tapi kalau ini bicara adab saja. Billahi taufik wal hidayah, wallahu a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.